Shalom, perkenalkan nama saya Yohana Putri Monika BD dari kelas PKK 4 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan isi makalah tentang sejarah gereja Paroki Santa Maria Magdalena Sofia Barat Komandaru, Keuskupan Agung Ende. Yang pertama, sejarah perkembangan gereja Paroki Komandaru ini merupakan salah satu paroki bersejarah di wilayah Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, dan berada di bawah naungan Keuskupan Agung Ende. Sejarahnya dimulai dari Stasi Komandaru, yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah pelayanan paroki Kristus Raja Katedral Ende. Pada masa itu, pelayanan pastoral bagi umat Komandaru dilakukan secara berkala oleh imam-imam dari pusat keuskupan dengan menghadapi tantangan besar. Dengan meningkatnya jumlah umat dan tuntutan pastoral yang semakin kompleks, muncul kesadaran dari umat dan para pemimpin gereja lokal tentang perlunya kemandirian. Melalui refleksi pastoral yang mendalam dan diskusi antara dewan pastoral, para imam dan tokoh masyarakat, disusunlah permohonan kepada Keuskupan Agung Ende untuk mendirikan paroki tersendiri. Permohonan ini dikaji dengan penuh pertimbangan hingga akhirnya pada tahun 1938 Paroki Komandaru resmi berdiri sebagai paroki mandiri. Pemilihan nama pelindung Santa Maria Magdalena Sofia Barat memiliki makna spiritual yang mendalam. Sosok yang dikenal sebagai pribadi yang setia dan penuh kasih dalam mengikuti Yesus menjadi simbol kekuatan spiritual umat Komandaru dalam membangun komunitas iman yang teguh dan siap melayani. Sejak awal berdirinya, wilayah pelayanan paroki ini sangat luas, bahkan mencakup daerah-daerah yang kini telah menjadi paroki tersendiri, seperti paroki Santo Eduardus Nangapenda dan paroki Santo Vincentius Dea Paulo Ratesuba. Pemekaran ini menunjukkan pertumbuhan umat yang signifikan dan dinamika gereja yang terus berkembang mengikuti kebutuhan pastoral di tingkat lokal. Sejarah paroki ini tidak sekedar mencatat pembentukan struktur administratif, tetapi juga dari itu ia mencerminkan pertumbuhan iman dan keterlibatan aktif umat yang dengan semangat pengorbanan dan kebersamaan membangun komunitas gerejawi yang hidup dan dinamis. Yang kedua, proses pembangunan gereja. Pembangunan gereja paroki Komandaru merupakan salah satu bagian terpenting dalam sejarah perkembangan gereja Katolik daerah ini. Setelah resmi berdiri sebagai paroki mandiri, tantangan pertama yang dihadapi adalah ketiadaan bangunan gereja permanen. Maka, gereja pertama yang dibangun adalah sebuah bangunan sederhana berbahan bambu dan material lokal yang didirikan dengan semangat gotong royong umat dan pendamping langsung dari pastor paroki. Meskipun sederhana secara fisik, gereja bambu tersebut menjadi tempat suci pertama umat untuk merayakan Ekaristi, berkumpul dalam doa dan membangun kebersamaan dalam iman. Tempat ini menjadi simbol kehadiran Allah di tengah komunitas yang baru terbentuk. Kesederhanaan bangunan itu justru memperkuat makna spiritual dan rasa kepemilikan umat terhadap gereja mereka. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan gereja permanen semakin terasa. Maka dimulailah proses panjang pembangunan gereja permanen. Salah satu langkah awal yang krusial adalah penyediaan tanah, yang secara sukarela diberikan oleh pemilik tanah kepada gereja. Tindakan ini menjadi pengorbanan iman yang luar biasa dan menunjukkan keyakinan umat akan pentingnya tempat ibadah yang layak. Lahan yang diberikan kemudian disertifikatkan atas nama Gereja Katolik sebagai bentuk penguatan aspek hukum dan perlindungan administratif. Setelah itu, pembangunan fisik gereja dilakukan dengan melibatkan seluruh umat. Pendanaan diperoleh melalui sumbangan sukarela, hasil pertanian, kerja bakti, dan solidaritas dari perantau serta donatur luar daerah. Seluruh proses ini melibatkan peran aktif pria, wanita, anak muda, bahkan anak-anak. Para pria mengerjakan pekerjaan berat seperti pengangkutan material,
penggalian fondasi, dan pembangunan struktur. Sementara para wanita menyediakan konsumsi dan mendukung dari belakang layar. Semua ini dilakukan dalam suasana doa dan semangat pelayanan. Kemudian, antara tahun 2016 sampai 2017, dilakukan renovasi besar-besaran terhadap bangunan gereja, khususnya pada bagian altar dan ruang depan. Renovasi ini bukan hanya bertujuan untuk memperindah gereja, tetapi sebagai bentuk pembaharuan spiritual umat, serta penyesuaian terhadap kebutuhan liturgis dan jumlah umat yang terus bertambah. Seluruh proses pembangunan dan renovasi dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi umat di bawah koordinasi Dewan Pastoral Paroki, Dewan Pastoral Stasi, dan Panitia Pembangunan. Gereja Komandaru kini berdiri tegak bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai monumen iman, pengorbanan, dan solidaritas umat yang hidup. Yang ketiga, kondisi umat Paroki Komandaru. Umat Paroki Komandaru merupakan komunitas yang hidup, aktif, dan beriman. Saat ini paroki mencakup sekitar 3.500 jiwa, terbagi dalam 13 lingkungan dan 43 komunitas umat basis atau KUB. Struktur ini menjadi dasar pelayanan pastoral dan penguatan iman umat secara lebih dekat dan kontekstual. Secara ekonomi, sebagian besar umat hidup dari pertanian dan peternakan tradisional. Hasilnya seringkali hanya mencukupi kebutuhan dasar. Sebagian kecil lainnya menjadi petani, guru, pegawai, dan pelaku usaha kecil. Keterbatasan ekonomi tidak menghalangi semangat untuk aktif dalam kehidupan gereja. Mereka tidak hanya hadir dalam misa, tetapi juga aktif dalam kegiatan kategorial seperti Legio Maria, Sekami, JPA, dan OMK. Kehidupan spiritual umat menunjukkan perkembangan positif, ditandai dengan kehadiran yang konsisten dalam misa, devosi seperti doa rosario dan novena, serta adorasi sakramen Maha Kudus. Aktivitas rohani ini menjadi ruang penting dalam pembentukan kedalaman iman dan kebersamaan spiritual. Tantangan sosial tetap ada, seperti ketegangan antara warga asli dan pendatang, serta pengaruh budaya luar terhadap kaum muda. Namun, gereja menjawab tantangan ini dengan pendekatan pastoral yang inklusif dan partisipatif. Mosalaki atau tokoh adat dilibatkan dalam struktur pastoral, menunjukkan bahwa gereja menghormati budaya lokal dan mengintegrasikannya ke dalam kehidupan iman. Dalam bidang pendidikan terjadi peningkatan kesadaran dan pentingnya pendidikan sebagai jalan menuju masa depan yang lebih baik. Umat menunjukkan semangat luar biasa, bahkan menciptakan arisan pendidikan untuk membantu anak-anak mereka bersekolah hingga ke luar negeri. Di sisi lain, budaya lokal tetap dijaga dan dihargai seperti nilai yang amat kuat, menjadi dasar interaksi sosial dan spiritual. Namun gereja juga menjadi pendamping dalam menyederhanakan adat-adat yang terlalu membebani melalui dialog dan pendidikan iman. Sekian pemaparan sejarah Gereja Paroki Komandaru. Sekian dan terima kasih.